Semua listener dan juga sahabat yang bergabung bersama dengan kami, sahabat Sonora di seluruh Indonesia, izinkan saya untuk absen absen Anda semuanya. Kita mulai dari Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, Gorontalo, dan kota-kota di sekitarnya. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Enak nih suasananya pagi ini ya. Mungkin sambil ngopi ya, atau Anda makan sepotong pisang goreng, wow, langsung kebayang enaknya. Dan saya menyapa Anda yang ada di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, selamat pagi untuk Anda semuanya. Kemudian di Batam ya, saya juga menyapa Anda yang ada di Padang, di Aceh, halo, selamat pagi untuk Anda semuanya. Kemudian saya menyapa Anda yang ada di Bali ya, Lampung, kemudian di Bandung, di Purwokerto, di Cirebon, di Solo, dan Semarang. Semangat pagi untuk Anda semuanya. Silahkan Anda bisa pergunakan WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Pertanyaan kecilnya adalah, apakah Anda sudah menemukan purpose di dalam hidup Anda? Kalau sudah, itu apa? Dan kalau belum, kenapa belum ketemu? Ya. Silakan boleh kirim ke 0812 11 12 959. Ketik nama Anda, kemudian spasi kota dan spasi usia dan spasi jawaban Anda ya. Dan saya juga ingin menyapa Anda yang ada di Manado, Makassar, Banjarmasin, Balikpapan, kemudian juga Medan, Palembang, Pekanbaru, kemudian Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, Bogor, dan Serpong, dan kota-kota di sekitarnya, kota-kota satelit di sekitarnya. Selamat pagi juga untuk Anda yang bergabung bersama dengan kami melalui Instagram. Terakhir ini ada yang masuk, ada Bapak Shandi, kemudian ada Bapak Arye Kananta, ada Pak Prihartono, dan kemudian ada Bapak Ibu Amelia Ross ya. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Pak Arfan, ada kaitannya nggak sih? Oke, tadi Bapak mengatakan ya bahwa kita perlu duduk, berarti kan benar-benar memang harus melambatkan waktu ya. Betul. Merenungkan gitu ya, bertanyanya dan benar-benar harus melalui sebuah proses kepada yang menciptakan kita. Iya. Ya. Inikah tugas yang diemban gitu, yang diberikan kepada kita? Kalau saya membuat istilahnya adalah cinta mula-mula saya. Yang membuat saya berbinar-binar, berbunga-bunga waktu terima tugas pertama kali di dunia radio. Deg-degan ya. Itu apa sih gitu ya. Selamat pagi Ibu Karin, terima kasih sudah bergabung. Ibu pasti ngefans banget sama Pak Arfan ya. Saya mau tanya ke Pak Arfan ini soal apakah ada kaitannya Bapak? Purpose itu ditemukan dengan pendidikan, usia, ada nggak kaitannya itu semuanya? Tetapi sebelum sampai ke situ, kalau tadi Bapak mengatakan yang tahu tujuan hidup kita kan bukan kita sebenarnya, tapi Tuhan. Betul. Bagaimana caranya supaya kita bisa tahu isi hati Tuhan itu? Nah, Pak Arfan, silakan. Very good question ya, Mbak Ola. Ini bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi ini nggak ada kaitan sama usia, Mbak Ola. Nggak ada kaitan sama pendidikan. Nggak ada. Jabatan juga nggak ada. Tuhan kan seenaknya aja kan gitu. Iya. Nggak bisa diatur-atur Tuhan sama kayak gitu. Iya. Jadi Tuhan itu selalu memberikan petunjuk. Nah itu. Cuman kadang-kadang kita nggak nangkep petunjuknya itu apa gitu. Itu cuma masalah nangkep apa enggak kok gitu. Iya. Itu petunjuk. Itu soal nangkep atau tidak? Iya, petunjuk itu udah sejak dari kita lahir tuh udah dikasih petunjuk. Dan yang menarik, petunjuk itu semakin lama semakin jelas gitu. Ya, contohnya ya, ini ada seorang anak ya yang waktu sekolah itu bikin orang tuanya bingung dan bikin gurunya juga bingung gitu. Ya, kenapa? Karena dia tuh selalu nggak betah gitu, duduk diem mendengarkan pelajaran dan sebagainya itu nggak betah gitu. Dia selalu jalan kemana-mana gitu, selalu jalan dan sebagainya, sampai akhirnya gurunya mengatakan udah deh, kayaknya ini nggak bisa sekolah di sini, ini mengganggu anak-anak yang lain gitu. Nah, dibawalah dia ke seorang psikolog. Nah, yang menarik, psikolognya juga beda, bukan dia nggak langsung nanya ke anak ini maunya apa dan sebagainya, kenapa seperti itu gitu, enggak, karena namanya juga anak-anak kan. Dia cuma bilang, "Nak, kamu tunggu di sini sebentar ya. Ya, saya mau ngobrol sama orang tua kamu." Nah, pergilah si psikolog itu ke ruangan yang sebetulnya dia bisa mengamati apa yang terjadi di ruangan ini. Ya gitu ya. Dia setelin musik. Apa yang terjadi? Ternyata anak itu langsung nari gitu ya.
kayak orang balet gitu. Oke. Itu. Dia perhatikan selama 20 menit, dilihat, oh itu tariannya makin asik gitu. Ketahuan kan sebetulnya apa yang membuat dia ini tidak bisa diam di tempat duduknya? Ya balet itu gitu. Betul. Dan ternyata dia akhirnya menjadi seorang koreografer, betul, balerina, dan bukan hanya itu, koreografer yang melahirkan banyak opera-opera di New York. Itu. Jadi yang ingin saya katakan adalah seringkali tanda-tanda itu kita tidak menangkap gitu. Dan kita menganggapnya itu sebagai sebuah gangguan bahkan gitu. Iya. Itu kan ekstrimnya begitu. Tanda udah dikasih Tuhan tanda, malah kita anggap itu gangguan. Dan kita menganggap orang yang menunjukkan itu sebagai orang yang disorder gitu. Itu baru. Nah, setiap kita itu udah dikasih tanda dari waktu kita kecil tuh dikasih tanda. Misalnya saya gitu ya. Tanda saya itu adalah saya seneng waktu kecil tuh seneng ngajar gitu. Jadi bayangkan ya seorang anak kecil, Afan Padiansa kecil. Itu bergaya kayak guru gitu. Iya. Umur 8 tahun. Oke. Umur 8 tahun, saya punya kamar tidur kecil gitu ya. Iya. Itu saya taruh papan tulis. Iya. Dan papan tulis zaman dulu itu ya papan tulis ya kapur. Gitu ya, yang ditulis pakai kapur, dihapus banyak abunya gitu ya. Dan kemudian saya kasih meja kecil. Ya. Meja kecil satu kursi. Dan di situlah adik saya duduk. Oke. Dan belajar, mau lagi dia mau lagi ya. Mau lagi gitu ya. Iya. Duduk di situ belajar dia. Belajar membaca, belajar berhitung dan sebagainya. Saya ngajar, benar-benar ngajar. Iya. Dan yang menarik ketika dia masuk ke ruangan itu, dia manggil saya bukan kakak. Pak Guru. Pak Guru. Ih, Bapak kok sama sih, waktu kecil aku juga suka mengajar gitu loh. Betul. Nah, kita kan nggak nyadar ya, maksudnya kita mengatakan ya itu kesenangan aja, tapi itu sebuah petunjuk kan. Yang namanya anak kecil kan tidak merekayasa sesuatu kan. Dia kan hanya melakukan sesuatu sesuai kehendak hatinya kan seperti itu. Itu ya. Itu murni aja keluar. Murni aja begitu gitu. Nah, orang tua saya malah senang karena melihat ini anak ini produktif gitu, ya. Anak ini anak baik gitu. Nah, banyak yang tidak seperti itu kan. Karena dia melakukan dia nyoret-nyoret dinding dan sebagainya, orang tua menganggap dia anak nakal. Kalau saya kan dianggap anak baik gitu. Jadi didukung. Nah, kalau dia nyoret-nyoret ini dinding, dianggap apa itu? Anak nakal kan? Anak nakal. Padahal sebetulnya apa itu? Petunjuk apa itu? Betul. Kan anak itu tidak berusaha jadi nakal kan, tidak merekayasa untuk dia jadi nakal kan? Berarti sesungguhnya itu ada sebuah petunjuk dari Tuhan. Kita nggak nangkep, kita malah menganggap itu masalah. Itu Baula. Oke. Kita memang suka bingung ya, ini petunjuk kita abaikan, Iya. ya, yang bukan petunjuk malah kita ikuti. Iya, gitu. Misalkan Tersesat kita. Misalkan tren gitu. Iya. Ini lagi tren pencarian bakat, semua orang Semua tua, ikut pencarian bakat. ya anaknya didaftarin gitu. Iya. Ini lagi tren gitu kan, anak-anak ikutan les piano semua. Iya, semua les piano. Les piano. Belum gitu. tentu. Kita seringkali menangkap petunjuk yang salah gitu. Iya. Udah dikasih petunjuk kita menganggap masalah. Nggak dikasih petunjuk kita malah ikut jalan yang salah. Akhirnya apa? Tersesat kita. Oke. Petunjuk itu tujuannya apa? Petunjuk itu Supaya kita bisa tahu gitu kan arahnya mau kemana. supaya kita sampai di tujuan. Iya. Itu tujuan petunjuk. Sampai tujuan. Makanya jalan itu kan selalu ada petunjuknya kan. Di jalan-jalan itu kan selalu kan ke sana, ya. Betul. Ke arah Bandung tuh ke sana. Ya kan Bogor ke sana kan ada petunjuk. Nah, kita pertama kita nggak baca petunjuk itu. Kemudian kita malah menangkap hal-hal yang berbeda. Mengikuti kehendak hati kita yang sebetulnya nggak ada petunjuknya. Cuma karena ngelihat orang, itu namanya stimulus. Kita mengikuti stimulus, bukan mengikuti petunjuk. Itulah sebabnya kita tidak pernah sampai di tujuan kita. Dan taunya kita nggak sampai di tujuan kita apa? Kita di situ-situ aja ya. Betul. Satu lagi, feelingnya apa ketika kita tidak sampai di tujuan kita? Hampa. Useless. Kalau Anda bekerja hari ini dan Anda merasa hampa, Berarti Anda belum. walaupun duit Anda banyak, itu nggak ada urusan dengan kesuksesan kok. Yang lagi kita omongin ini kebahagiaan. Itu tadi, ketika masker ini digunakan untuk membersihkan meja dan kursi, dia bisa sukses nggak? Sukses, bisa. Bisa sukses, tapi dia tidak akan bahagia. Karena rumus bahagia itu bukan itu. Bahagia itu adalah, rumusnya nih, fulfilling your life purpose. Itu rumus bahagia. Fulfilling your life purpose.
Jadi masker ini hanya akan bahagia kalau dia digunakan sebagai peruntukan ketika dia diciptakan, yaitu menutup hidung dan mulut. Walaupun dia bisa sukses dalam pekerjaan yang lain, yaitu membersihkan meja dan kursi, tapi dia tidak akan bahagia. Kenapa? Karena dia tidak fulfill his life purpose. Itu Mbak Ola. Smart Listener dan juga sahabat Sonora, kita punya satu sesi yang terakhir. Nanti di satu sesi yang terakhir kita coba akan jawab dan bacakan pertanyaan dan jawaban-jawaban dari Anda yang sudah masuk melalui 0812 11 12 959. Kami jeda sahabat-sahabat beliau gitu ya pagi hari ini, termasuk ada Pak Baba John, ada Mbak Karin dan sebagainya. Nah, kita mau sambung. Tadi saya udah janji ya, karena kan kita minta Anda untuk bertanya gitu. Kita coba akan jawab ya Pak ya, dan bacakan dari WhatsApp. Nanti kalau misalkan nggak cukup untuk kita membahas ini nggak apa-apa kok. Minggu depan kita sambung lagi. Sambung lagi boleh. Ya, part 2 ya, penemuan purpose, karena ini penting banget. Benar-benar tidak mudah kok. Betul. Sebenarnya gitu ya. Baik, kita sambung dan saya berikan kesempatan ini kepada Anda semuanya yang melalui WhatsApp gitu ya. Ada Mbak Sarah di Jakarta belum ketemu, banyak inginnya sampai sulit memilih. Pak Hadi di Jakarta, pertama ke Jakarta tahun 2000 jadi mahasiswa di Depok, cita-cita bisa hidup layak di Jakarta. Saat ini udah punya rumah, mobil, pekerjaan di perusahaan multinasional. Alhamdulillah hidup sudah layak. Kedepan semoga bisa bermanfaat untuk banyak orang. Sudah ketemu apa belum? Pertanyaannya Pak Hadi. Belum terlihat dari kalimatnya itu. Sudah sukses tapi purpose-nya udah ketemu belum? Apa belum? Kemudian ada Pak Harja ya, menjadi orang yang bermanfaat bagi makhluk di bumi katanya. Ya, manfaatnya apa? Itu nggak spesifik. Semua juga begitu ngomongnya. Harus spesifik ya? Harus spesifik. Kalau Bapak kan udah ketemu purpose-nya melalui mengajar orang. Ya, menginspirasi banyak orang. Nah, itu dia. Pak Agus di BSD, kenapa ngiri manusia tapi sadarlah bahwa rezeki seorang sudah ditetapkan dari sebelum kita lahir. Tugas manusia hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Allah. Betul, semua kita memang itu terlalu general itu. Terlalu motherhood statement. Spesifiknya purpose Anda sudah ketemu belum gitu ya? Jangan pakai bahasa dewa. Jangan pakai bahasa dewa. Enggak ada yang ngerti soalnya. Apa beda goal dengan purpose? Ya. Kalau goal itu misalnya saya mau pagi ini saya pergi ke Smart FM. Itu goal. Itu goal itu. Ya. Target saya tahun ini adalah katakanlah menghasilkan 20 miliar gitu. Itu goal. Jadi goal itu adalah pengejawantahan dari jadi purpose itu lebih jangka panjang sampai kita mati, itu purpose namanya. Nah, ketika kita sudah memutuskan langkah-langkah kita. Jadi purpose itu menjawab pertanyaan why. Itu kenapa purpose, betul. Kalau goals itu menjawab pertanyaan what. Apa yang mau kamu lakukan? Apa targetnya? What and how, itu udah sangat very practical itu goals itu. Ya itu goal itu yang kemudian dipotong-potong, dicacah-cacah. Kalau di perusahaan goalnya ini. Betul. Gitu ya. Triwulan ini goalsnya ini. Goal sebulan setahun ini 5 tahun itu. Itu namanya pelita, repelita. Nah, itu kan semuanya goals itu. Tapi itu tidak menjawab pertanyaan why. Goals itu hanya menjawab pertanyaan what and how. Itu Mbak Ola. Baik, pertanyaan sekali lagi kepada kita semuanya, apakah Anda sudah ketemu purpose hidup Anda? Purpose itu kita harus tanya langsung kepada sang pemilik hidup, Tuhan, begitu ya. Betul. Nah, tadi Pak Arfan mengatakan, saya tadi tanya bagaimana kita tahu tentang jawaban dari Tuhan itu gitu, isi hati Tuhan. Pak Arfan tadi mengatakan, sebenarnya sejak kita lahir pun petunjuk sudah banyak. Betul. Jadi Tuhan memberikan petunjuk gitu. Iya. Itu yang kita seringkali kita lebih suka sama stimulus. Itu Tuhan ngasihnya petunjuk, bukan stimulus. Baik. Selamat pagi Pak Arfan. Pagi ini topik pagi ini mengingatkan saya akan cita-cita masa lalu. Secara karir tujuan saya hampir tercapai, tapi seiring waktu ternyata ada perubahan tujuan yang sederhana menurut orang, tapi bagi saya sulit untuk melakukan sesuatu yang positif untuk saya sendiri dan orang sekeliling saya, terutama untuk Tuhan. Masih general ya Pak ya? Masih general. Kemudian ada Dewi di Jakarta. Topiknya sangat menarik Pak Arfan. Bagaimana kita sudah tahu bahwa pekerjaan yang sekarang itu sudah purpose hidup kita. Itu tadi sudah memberikan, merasa fulfill nggak itu Anda? Merasa penuh nggak gitu? Kalau masih hampa itu nggak benar itu. Kalau masih Ari Lasso. Kenapa Ari Lasso? Karena Ari Lasso lagunya gitu, hampa terasa.
Iya. Oke, ada dia di Bali. Sudah, tujuan jangka pendeknya mengembalikan penglihatan yang hilang akibat tumor otak, namun tujuan jangka panjangnya belum. Nah, itu berarti belum. Tujuan Belum. jangka pendek itu goals ya. Goals. Mengembalikan penglihatan itu goals. Goals. Oke. Tujuan jangka panjang itulah yang namanya purpose. Baik, ada Paul di Bogor. Belum dijawab apakah sudah menemukan atau belum, berarti masih ragu-ragu. Iya. Mau tanya Pak Arfan, kenapa ya terkadang kita merasa bosan dengan rutinitas? Oke, sebenarnya kita udah pernah ya bahas soal rasa bosan ya. Betul, Nanti iya. next time kita coba Kita bahas lagi nanti, ya. Oke. Kemudian ini ada Onel, pagi ini buat saya amazing. Apakah ada rekaman yang bisa saya putar ulang? Bapak tonton kita aja Pak di YouTube Pak. Tonton di YouTube bisa. Ini diulang-ulang. Hari Minggu juga nanti kita ada siaran ulangnya jam 7 malam dan juga bisa di Instagram juga Di nanti. Instagram. Instagram saya juga ada nih. Iya. Ada Novi di Jakarta, tujuan hidup saya menjadi ibu yang bisa membesarkan anak-anak menjadi orang-orang hebat, soleh, solehah, yang bisa menebarkan kebaikan dan manfaat buat banyak orang. Iya. Amin. Siapa tahu anak Anda jadi presiden? Betul. Iya kan? Ya, jadi gubernur, jadi menteri? Iya. Iya. Pak Charles di Jakarta Utara katanya hidup adalah pilihan dengan adanya free will dan freedom to choice, dan Tuhan tidak menjadi dalang dalam hidup kita, dan Tuhan telah memberikan kekuasaan. Oke, pertanyaannya Bapak sudah ketemu apa belum? Iya. Ini belum dijawab nih pertanyaannya nih. Arif di Lampung, apakah purpose identik dengan profesi? Bagaimana? No. Bukan. Tadi sudah. Bukan, Tadi iya. saya tanya soal jabatan pendidikan, bukan ya. Iya. Dirgahayu ILM, kalau menurut saya tujuan hidup itu harus bermanfaat bagi sesama, keseimbangan dalam duniawi, spiritual. Oke, dari Pak Karmoses, masih general. Masih umum, ya. Nela di Manado, saya ingin bertanya bagaimana menemukan purpose dalam pernikahan. Saya bingung kenapa saya nggak bahagia. Yo, jangan-jangan ayo. Ini harus belajar dari ibu dan ayah saya nih, Iya. yang hari ini merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-54. Wow. Tanggal 3 Juli ini loh, merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-54 tuh. Wow. Luar biasa ya? Luar biasa. Itu mereka 54 tahun ngapain aja ya? Iya. Kapan-kapan Harus kita- belajar tuh, iya. Ada Pak Arif Hidayat, tujuan hidup saya adalah kembali kepada Tuhan yang Maha Menciptakan saya. Serius Pak, jangan buru-buru kembali Pak. Nah, berarti Anda nggak tahu Anda di sini mau ngapain. Anda cuma menunggu mati namanya kalau kayak gitu. Oke. Nggak ada maknanya itu hidup. Oke, Pak Basuki di Jogja. Intinya Pak, bener kan yang tadi saya katakan Iya. kepada Bapak di awal, nggak mudah Pak kita Betul. kemudian Ternyata masih banyak orang yang belum ketemu ya. belum ketemu Iya. tentang purpose hidupnya. Terus ngapain aja selama ini? Anda udah hidup berapa tahun tuh ngapain aja? Jalan-jalan di mana? Anda dibilang, Mbak Ola, tujuan Mbak Ola ini pergi ke Bandung. That's your purpose. Ternyata udah bertahun-tahun nggak nyampe-nyampe Bandung juga. Terus ngapain? That's the very important question. Anda tuh ngapain bertahun-tahun? Disuruh ke Bandung, tapi sekarang masih muter-muter, masih di Jakarta muter-muter aja gitu. Terus ngapain gitu? Kapan nyampenya? Jangan-jangan Anda tidak akan pernah sampai, dan Anda tidak akan pernah bahagia. Saya berani menjamin Anda tidak akan pernah bahagia sebelum Anda sampai, Mbak. Karena kebahagiaan itu adalah fulfilling your life purpose. Itu, Mbak Ola. Fulfilling Your life purpose. Ada sebuah perasaan penuh. Karena memang kita diciptakan untuk itu. Selama masker ini kan ibaratnya gini. Kita punya masker, tapi kita nggak tahu bahwa ini masker. Kita sangka ini lap meja. Dan sampai masker ini rusak, masker ini tidak pernah sekalipun ada di hidung dan mulut. Tidak pernah. Tapi dia selalu buat ngelap meja. Dicuci, kemudian buat ngelap meja, dicuci, lap meja lagi. Sampai akhirnya ini rusak, dibuang. Artinya apa? Ketika masker itu tidak pernah ada di tempat yang dimana dia diciptakan, yaitu di hidung dan mulut, dia gagal sebagai masker. Dan sama, ketika Anda tidak pernah sampai dengan tujuan Anda diciptakan oleh Tuhan, Anda adalah gagal sebagai manusia. Itulah orang yang tidak bahagia, Mbak Ola. Dia bisa mendapatkan apapun, dia bisa sukses melakukan pekerjaannya, tapi dia tidak pernah sampai kepada kenapa dia diciptakan itu. Salary tinggi, fasilitas apalah begitu ya, Iya. di semuanya ya, oke. Dan ini namanya bukan masker ketika dia tidak ada di hidung dan mulut kan? Bukan masker kan? Iya. Sama dong. Oke. Sama. Pak Arfan, minta maaf kita harus segera akhiri. Tapi gini pesannya, ini kan benar gitu, banyak di antara kita yang masih gamang gitu. Saya tuh sudah ketemu apa belum ya? Kalau dari jawaban tadi semua rata-rata ingin menjadi orang yang berguna, bermanfaat lah. Ya apa semua gitu. juga begitu ya. Iya. Tapi manfaatnya apa gitu? Iya. Ini juga manfaat loh. Ketika dia digunakan untuk membersihkan meja dan kursi itu bermanfaat nggak? Bermanfaat.
Tapi bukan untuk itu dia dibuat. Oke. Itu Mbak Ola. Pak, ingatkan sekali lagi, ini yang menjadi kata kunci untuk menutup perbincangan kita, agar kita benar-benar bisa ajak ya Iya. dengan purpose itu, dengan purpose yang Tuhan sudah mau kita ada di dunia ini. Iya. Tangkaplah tanda. Jadi yang namanya ayat-ayat Tuhan itu adalah tanda-tanda kan sebetulnya. Kan dunia ini penuh dengan ayat Tuhan. Ayat Tuhan itu ada dua. Yang ada di kitab suci dan yang ada di dalam dunia ini. Yaitu yang paling besar tanda-tanda yang ada dalam diri kita. Makanya sejak dulu orang mengatakan apa? Kenali dirimu, kan itu. Kalau engkau mengenali dirimu, engkau akan mengenali Tuhanmu. Kenali dirimu. Engkau diciptakan untuk sesuatu maksud, suatu tujuan, sebuah tugas. Temukan itu, kenali itu. Tanda-tandanya apa? Mulai lihat dari bakat Anda, lihat dari passion Anda. Lihat dari values apa yang paling ingin Anda perjuangkan di dunia ini. 3 itu aja. Passion, talent, values. Temukan itu. Oke. Ketika passion dan purpose bertemu, dia akan menghasilkan sebuah prestasi. Itu dia. Pada akhirnya akan menemukan sebuah pengakuan. Dan ujungnya adalah happiness. Itu dia. Ujungnya itu surga nanti. Itu. Surga adalah puncak happiness kan? Ya, itu Mbak Ola. Oke, Pak Arfan, kita harus akhiri ya. Yes. Minta maaf, minggu depan kita akan ketemuan lagi. Senang banget pagi hari ini kita bisa membahas sesuatu yang sangat fundamental. Anggap aja ini adalah tengah tahun, titik di mana kita diberikan waktu sejenak untuk kembali mengingat apa yang menjadi purpose hidup kita. Mudah-mudahan kita bisa yang belum ketemu segera menemukan dan penuhi itu. Kita akan ketemu pekan depan. Saya untuk Pak Arfan. Kami pamit ya. Saya Nurlija. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy, be happy now.